Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Jihan selaku dosen pembimbing mata kuliah Agama Islam dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melakukan presentasi secara daring ini tanpa suatu halangan apapun. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi Ekonomi Universitas IFET Semarang kelas 1A. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rizka Malia Widyaningrum. Yang kedua ada Dina Ayu Anggraini. Yang ketiga ada Laila Nur Aisyah. Yang keempat ada Syida Wafik Fauziah. Dan yang terakhir ada Pipit Kartika Wijayanti. Nah, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sifat dan hakikat manusia dalam Islam. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih pengertian manusia menurut pandangan Islam? Siapa yang tahu? Menurut pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Manusia itu sempurna baik dari wujud fisiknya maupun rohaninya. Manusia menjadi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan mulia dikarenakan manusia itu memiliki akal dan pikiran. Setiap manusia, menurut pandangan Islam, adalah seorang pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri ataupun orang lain. Assalamualaikum, saya Dina Ayu Anggraini. Di slide ini saya akan membahas tentang istilah manusia dalam Al-Quran. Istilah manusia di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, istilah basyar. Dalam Al-Quran diketemukan sebanyak 37 kali. Maknanya merujuk pada sifat biologis manusia seperti berasal dari tanah, makanan, dan minuman. Contohnya ada pada surat Al-Kahfi ayat 110 dan surat Al-Hijr ayat 33. Yang terakhir surat Ar-Rum ayat 20. Yang kedua, istilah dalam Al-Ihsan. Dalam Al-Quran diketemukan sebanyak 65 kali. Maknanya merujuk pada sifat psikologi atau spiritual manusia sebagai manusia yang berpikir. Makhluk yang berpikir, diberi ilmu dan mengenal amanah. Contohnya ada dalam surat Al-Alaq ayat 5 dan Al-Ahzab ayat 72. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran diketemukan sebanyak 240 kali. Maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial atau kolektif. Contohnya ada pada surat Al-Zumair ayat 27. Sekian slide yang dapat saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syida Wafik Fauziah. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan manusia diciptakan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi, pasti ada tujuan dan hikmahnya. Tidaklah semata-mata karena suka-suka saja. Tidak ada makhluk hidup yang diciptakan sia-sia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka apalah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surat Al-Mu'min ayat 115. Membahas tujuan utama penciptaan manusia ialah agar manusia mengetahui tentang Allah dan untuk beribadah kepada Allah semata. Dan sebagai Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah yang berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Allah menciptakan bahwa penciptaan langit dan bumi agar manusia mengetahui tentang kemahakuasaan Allah Ta'ala, bahwa Allah lah pemilik jagat raya dan ilmu Allah yang sempurna. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmu penguasaan Allah, karena ilmu Allah meliputi
dan kemudian menyebutkan tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah, hanya menyembah Allah semata, seperti itulah dalam firman Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut jelas menyebutkan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah, hanya menyembah Allah semata. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya tauhid, karena tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung, mengesahkan Allah dalam ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Aisyah. Saya akan membahas slide ketiga tentang persamaan dan perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Secara umum, antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, seperti jin, malaikat, dan lainnya, memiliki persamaan dan perbedaan. Pertama yang saya akan bahas adalah persamaan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Contohnya, 1. Semua makhluk Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tujuan penciptaannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Semua makhluk Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Setiap makhluk akan dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan membahas tentang perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Contohnya, 1. Manusia memiliki hati nurani dan nafsu, sedangkan makhluk Allah lainnya hanya memiliki salah satunya. 2. Derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk Allah lainnya. 3. Manusia tercipta dari tanah sebagai jasad dan nur sebagai hati, sedangkan makhluk Allah lainnya tidak tercipta dari tanah dan nur. 4. Pedoman ibadah manusia telah dicantumkan dalam Al-Quran. 5. Setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan kehidupannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi. Di slide ini saya akan membahas tentang tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui beberapa proses. Di sini saya mempunyai 5 poin proses. Pertama, taubat. Gak asing dong dengan bahasa taubat, saya jelaskan sedikit ya. Taubat adalah suatu usaha yang lebih baik lagi dengan niat berubah. Hal buruk menjadi hal yang lebih baik. Perilaku taubat: 1. Membaca istighfar. 2. Melaksanakan sholat taubat. 3. Berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa. Poin kedua, memelihara dari diri perbuatan yang haram, makruh, syubhat, dan apabila haram. Nah, di sini ada kata subhat. Nah, pasti pada bertanya-tanya, subhat itu apa sih? Saya jelaskan ya. Subhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran sehingga tidak bisa diketahui hal haramnya. Poin ketiga, merasa miskin diri dari segalanya. Sebabnya apa sih merasa miskin diri dari segalanya? Saya mempunyai 2 poin lagi. 1, karena tujuannya hidup dan ambis terbesar masih mencari dunia, bukan akhirat. Jadi di dunia ini tuh harus juga mencari untuk mati juga, bukan dunia saja. Padahal dunia itu tidak akan dibawa meninggal. Poin kedua, karena jahil terbaik ilmu agama atau jauh dari agama. Poin keempat, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya. Harus kenali esensi dari sabar. Mengenali esensi itu sangat penting sekali. Sabar sangat penting karena sabar akan membuat untuk mengembangkan diri kita. 2, jadikan sabar sebagai kebiasaan. Jadi jika ada ujian, kita harus sabar. Jangan sampai kita mempelampiaskan orang lain, dan kita harus banyak doa dan banyak membaca Al-Quran.